Assalamualaikum, saya Tasya Salsabila dengan NIM 11920600108. Ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paujia MSI mengenai struktur dan fungsi lipid. Hayo, kalian tahu tidak apa itu lipid? Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen, kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Ingat, lipid bersifat nonpolar, tidak larut dalam air. Lemak berbeda loh dengan lipid. Kalau lipid itu cakupan sangat luas, sedangkan lemak termasuk pada molekul lipid. Lipid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi tubuh, termasuk lipid ini sumber energi yang 2 kali lebih besar daripada karbohidrat. Kemudian, energi di dalam lipid juga akan disimpan di sel adiposa, membantunya penyalaan sel, kemudian pembentuk struktur komponen membran sel, juga akan membentuk hormon. Di mana sih tempatnya lipid? Oh iya, tempatnya lipid itu 90% yang termasuk lemak ya, berada di sekitar ginjal. Kemudian di otak dan di dalam telur juga terdapat lipid loh, kira-kira 7,5 sampai 30%. Dan satu lagi nih yang paling penting, lipid terdapat di jaringan bawah kulit sekitar perut. Itulah yang menyebabkan kalian gendut atau buncit. Hehe, ups. Terdapat klasifikasi lipid loh. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan alkohol. Nah, di dalamnya ada lemak, yaitu ester asam lemaknya dengan gliserol, dan juga ada lilin, ester asam lemaknya dengan rantai panjang. Di dalam lemak sendiri, kalau bentuknya padat baru disebut lemak, sedangkan kalau bentuknya cair disebut minyak ya. Berikut perbedaan lemak dan minyak. Lemak itu berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Nah, di lemak juga termasuknya asam lemak jenuh, sedangkan minyak termasuk tidak jenuh. Di lemak adalah non-esensial, sedangkan minyak adalah esensial. Wujud pada kamar itu padat yang lemak tadi, sedangkan minyak adalah cair. Titik didihnya lebih tinggi pada lemak dan lebih rendah pada minyak. Contohnya adalah mentega, keju, susu itu di lemak. Sedangkan contoh pada minyak adalah minyak kelapa, minyak zaitun, dan lain-lain. Yang kedua ada lipid majemuk, yaitu ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain seperti karbohidrat, protein, juga fosfat. Pada fosfat disebutnya fosfolipid, pada protein disebutnya lipoprotein, pada karbohidrat dan nitrogen disebutnya cerebrosida, dan pada asam amino disebutnya aminolipid. Klasifikasi yang ketiga ada lipid turunan, yaitu senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk. Dari proses hidrolisis, misalnya tuh asam lemak, gliserol, dan sterol. Klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemaknya ya. Nih ada asam lemak yang berfungsi untuk sumber energi dan blok pembangun untuk lipid lain, contohnya asam palmitin. Kemudian pada gliserida, contohnya trigliserida untuk penyimpan energi. Kemudian pada fosfogliserida berfungsi untuk komponen dari membran, contohnya fosfatidilkolin. Sedangkan pada di bawahnya tuh ada sphingolipid berfungsi juga sama untuk komponen dari membran, contohnya psigomielin. Kemudian ada lipoprotein untuk mengangkut lipid atau lemak ya, seperti triagliserol di sekitar tubuh dalam darah, contohnya ada plasminogen. Kemudian di steroid berfungsi untuk modulator proses fisiologis, contohnya aldosteron. Kemudian yang terakhir ada wax untuk tujuan perlindungan. Misalnya nih di kotoran telinga kan pada manusia ada lemak, ternyata untuk mencegah bahan asing masuk dan melukai daerah saluran telinga. Nah, contohnya adalah lilin yang terdapat dalam bagian kepala ikan paus. Hayo bangun, jangan pada tidur. Karena kita akan menuju pada materi yang cukup serius, yaitu struktur lipid. Tidak, jangan panik, langsung saja ya. Ini gambaran umum untuk asam lemak, kemudian gliserol, kemudian fosfolipid, sterolipid, dan sphingolipid.
kan struktur lipid ini ada di dalam lemak ya. Nah, di dalam lemak sendiri strukturnya ada gliserol dan juga 3 buah asam lemak. Nah, ini dimasukkan pada trigliserida ya. Nah, sedangkan pada fosfolipid itu ada gugus fosfatnya. Jadi ada gliserol, ada 2 buah asam lemak dan gugus fosfat. Ingat ya, bedanya fosfolipid dan trigliserida itu kalau trigliserida ada 3 buah asam lemak, sedangkan fosfolipid hanya ada 2 namun ditambah gugus fosfat. Nah, unsur dari fosfolipid ini sangat unik loh karena ada bagian kepala dan bagian ekor. Sedangkan pada bagian kepala ini kan suka dengan air, disebutnya juga hidrofilik. Sedangkan pada bagian ekor ini tidak suka dengan air, maka disebut juga dengan hidrofobik. Ketika akan membentuk struktur, nah fosfolipid ini akan membentuk lingkaran atau bisa juga dengan proses lipid bilayer ya. Nah, di bagian luarnya atau bagian atas dan bawah di lipid bilayer itu terdapatnya kepalanya dulu karena yang berkontak dengan air adalah kepalanya bukan di ekornya, sedangkan ekornya bersembunyi di bagian dalam. Lagi yang akan dibahas mengenai strukturnya itu adalah steroid. Nah, berbeda dengan trigliserida dan fosfolipid yang bentuknya memanjang, steroid ini membentuknya membulat. Nah, kenapa membulat? Karena ada 4 buah cincin dan rantai samping yang cukup bervariasi. Sifatnya juga nonpolar ya. Nah, contohnya seperti kolesterol. Tadi telah dipaparkan bahwa trigliserida dan fosfolipid terbangun dari asam lemak. Asam lemak ini dibangun oleh rantai karbon yang paling sederhana. Komponennya juga sederhana ya, karena rantai karbonnya memiliki gugus karboksil di salah satu ujungnya. Nah, asam lemak ini dibagi kepada jenuh dan tak jenuh. Kalau ikatan jenuhnya adalah ikatan rangkai tunggal, yaitu masing-masing atom C memiliki 2 atom hidrogen. Sedangkan pada tak jenuh, ikatan rantainya menjadi ganda karena ada hidrogen yang hilang. Pada rantai tak jenuh ini dibagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada bentuk trans dan bentuk cis. Pada bentuk trans itu sisinya berlawanan nih, jadi tetap lurus pada rantai gandanya. Sedangkan pada bentuk cisnya sisinya sama-sama di bagian yang sama gitu, sehingga akan membuat rantainya menjadi bengkok di ikatan atom C-nya. Untuk rumus kimia pada asam lemak ini dapat diketahui ya. Misalnya nih, ada tanda yang paling pertama itu adalah 12.0. Nah, 12 itu adalah jumlah atom C-nya, sedangkan 0 itu adalah jumlah ikatan rantai gandanya. Jika 0 berarti itu termasuk kepada lemak jenuh. Sedangkan di bagian bawahnya ada yang memiliki omega 3. Nah, omega itu menunjukkan letak rantai ganda yang pertama dari atom karbon yang paling belakang. Tidak terasa ya, pembahasan kali ini mengenai struktur dan fungsi lipid telah selesai. Ingat ya, kita sudah membahas pengertian, peneranan dan fungsi, kemudian letak, klasifikasi, dan struktur dari lipid itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.